Terus nanti yang sisanya Sorry, tadi sengaja dimatikan sebentar. oh iya besok sudah lancar. Iya. Pak Gubernur yang buka ya? Iya. Gambar Jos. Oke, tunggu sebentar ya, mau dimulai. Tapi lupa pakai kamera. Gimana ya nanti? Gimana sama pimpinan? Enggak, udah satu protokoler. Iya. Ini internet kita Pak, lambat ini Pak. Coba Pak, nanti sih banget. Ada. Kontrol Pak. Kalian gini ya? Udah bisa ini? Sudah Pak. Sudah? Sudah ya? Lagi anu Pak. Ini soundnya Bapak untuk Bapak ngomong. Pakai ini Pak. Biar dikorek dulu. Ini belum dicolok. Ya, Bapak, yang ini. Nah, pakai itu udah. Biar masuk suaranya, biar masuk di YouTube suaranya. Video dulu Bang. Video dulu. Mesin ya? Iya Pak, di play ya. Oke. Mau delay. Oh iya.
DJ kali. Materi. Oke, salah dua. Baik, tadi sudah ada tampilan video yang kita saksikan bersama, dan selanjutnya kita akan dengarkan materi lanjutan oleh Bapak Mayor Infantri Wiyanto dari Korem 102 Pacu dengan materi penguatan pendidikan karakter dengan berwawasan kebangsaan bela negara. Kepada Bapak Mayor Infantri Wiyanto, disilakan. Terima kasih. Saat ini kami berada di SMK 1 Palangkaraya karena akan memberikan penyegaran atau pengenalan tentang menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai bentuk pemenuhan dan kewajiban terhadap radikalisme dan separatisme. Ini hanya sebagai pengenalan saja kepada seluruh siswa yang baru agar senantiasa apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam pencegahan terhadap radikalisme dan separatisme di Indonesia ini. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayor Infantri Wiyanto. Kemudian saya bertugas di Korem 102 Bandung di staf teritorial. Kemudian sesuai dengan surat yang diberikan kepada kami untuk mengisi sebuah materi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Palangkaraya ini. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mencoba menyampaikan tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan intoleransi, radikalisme, kemudian terorisme dan separatisme. Karena keempat ini hampir mirip, namun demikian pelaksanaan kegiatan di lapangannya tentunya berbeda-beda. Karena aksi-aksi perorangan masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Baik, adik-adik sekalian, yang dimaksud dengan intoleransi adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi atau prasangka yang berlebihan, over generalized belief. Nah, ini kalau kita lihat di televisi ada orang yang vokal kemudian menyampaikan hal-hal yang memang bertentangan dengan akidah kita dan seterusnya. Itulah salah satu contoh intoleransi. Beda dengan toleransi. Kalau toleransi memang dia menghargai tentang misalnya saja tentang hidup beragama, kemudian
toleransi, tentang adat istiadat seterusnya. Ini berbeda seperti itu. Kemudian berikutnya adalah radikalisme. Pengertian daripada radikalisme itu sendiri adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim, termasuk cara-cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun melawan tata sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian radikalisme mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kemudian yang kedua adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kemudian yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Ini radikalisme. Kemudian berikutnya yang dimaksud dengan terorisme. Terorisme ini adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang berlebihan, ya, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Ini terorisme. Jadi terorisme ini adalah kelompok-kelompok orang tertentu. Biasanya terorisme ini adalah suruhan orang untuk melaksanakan aksi, baik untuk aksi untuk pembunuhan atau aksi-aksi untuk menghancurkan objek-objek vital yang telah direncanakan. Nah, ini adalah terorisme. Kemudian yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan separatisme? Nah, ini berbeda. Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan, ya, yang mengambil keuntungan dalam pemecah belahan dalam suatu golongan bangsa yang berkaitan erat dengan paham pembentukan negara. Nah, ini biasanya kalau separatisme ini adalah dia bagaimana menginginkan ada perubahan atau ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah gerakan separatis dapat muncul karena sejarah panjang terhadap kebencian kepada pemerintah negara, kelompok suatu bangsa atau agama yang dominan. Nah, itu adalah separatis. Kemudian separatis itu sendiri, adik sekalian, separatis itu apa saja sih yang tergolong separatisme? Contohnya adalah pemberontakan PKI pada saat itu masuk separatisme. Kemudian pemberontakan Darul Islam atau DI dan TII, tentara dalam tentara Islam Indonesia pada saat itu. Kemudian juga contohnya lagi adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Kemudian contohnya lagi adalah pemberontakan Perpesta. Ada lagi contohnya adalah Gerakan Aceh Merdeka. Itu semuanya termasuk separatisme. Beda dengan tadi. Jadi separatisme itu seperti itu. Bagaimana caranya dia ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin membentuk suatu negara tersendiri karena tidak puas dengan adanya pemerintahan yang sah. Baik adik-adik sekalian, ini adalah hanya pengertian saja biar adik-adik sekalian semuanya di rumah bisa memahami tentang arti dari 4 faktor tadi. Yang pertama adalah intoleransi, kemudian yang kedua adalah
radikalisme, kemudian terorisme dan separatisme. Lanjut kita ke materi pokok. Setiap negara, ya adik sekalian, setiap negara itu selalu menghadapi ancaman, baik yang bersifat militer maupun nirmiliter. Nirmiliter itu atau non militer. Jadi ancaman setiap negara itu pasti tidak luput dari ancaman-ancaman baik yang bersifat militer maupun yang bersifat non militer. Kita bahas satu persatu. Apa sih ancaman yang bersifat militer? Nah, ini ada sekalian. Ancaman yang bersifat militer antara lain yaitu ancaman agresi, ya. Kemudian yang kedua pelanggaran wilayah seperti penyerbutan pulau, kemudian perbatasan segala macam, itu adalah pelanggaran wilayah. Kemudian spion, kalau kita berbicara spion berarti itu mata-mata. Kalau di motor itu ada spion, berarti bagaimana? Oh, kita bisa melihat ke belakang lewat spion, itu adalah mata-mata, spionase. Kemudian sabotase, aksi teror bersenjata, kemudian pemberontakan bersenjata, dan yang terakhir adalah perang saudara. Ini adalah ancaman yang bersifat militer. Berikutnya adalah ancaman yang bersifat nirmiliter atau ancaman yang bersifat non militer. Apa saja ancaman yang bersifat non militer ini? Antara lain adalah ancaman ideologi. Sekarang ini lagi santer, ada beberapa oknum-oknum masyarakat yang akan mengubah ideologi kita dengan ideologi lain. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian yang kedua adalah ancaman politik. Kemudian yang ketiga ancaman ekonomi. Kemudian ancaman teknologi dan informasi. Ini yang sangat santer dalam saat ini, karena ancaman teknologi dan informasi ini sangat-sangat rawan saat ini, karena kita sekarang semuanya sudah mahir tentang menggunakan media sosial. Kemudian berikutnya adalah ancaman keselamatan umum. Berikutnya adalah ancaman keselamatan umum. Ada di sekalian, ancaman non militer dalam ideologi itu apa saja sih sebenarnya? Yang termasuk dalam ancaman non militer dalam ideologi. Contohnya saja adalah paham radikal kanan. Kemudian ada juga paham radikal kiri atau paham radikal lainnya yang bertujuan melemahkan dan mengganti ideologi Pancasila. Nah, ini ada di sekalian, harus diwaspadai. Jangan sampai Pancasila yang sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu diganti ideologinya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berikutnya ancaman non militer dalam bentuk politik. Contohnya apa? Dalam bentuk politik contohnya adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu menyangkut tentang politik. Kemudian intimidasi, aksi provokasi, kemudian demonstrasi politik yang anarkis, kemudian aksi radikalisme. Nah, itu contoh-contoh kegiatan ancaman non militer dalam politik. Kemudian berikutnya ancaman non militer dalam ekonomi. Ancaman non militer dalam ekonomi sebagai contoh adalah perdagangan bebas, kemudian kesenjangan sosial yang tajam, kemudian kurangnya kesempatan kerja, tingginya pengangguran. Berikutnya adalah embargo ekonomi, budaya korupsi. Ini masuk ekonomi. Kalau ini semua tidak kita wadai, kemudian tidak segera kita tuntaskan dalam masa-masa yang dihadapi,
maka ekonomi kita akan melemah. Ekonomi kita akan melemah. Kemudian berikutnya dari sekalian, ada ancaman non militer dalam sosial budaya. Dalam sosial budaya ini apa saja contohnya? Ada gaya hidup konsumtif. Maksudnya gaya hidup konsumtif itu, adik-adik itu selalu menggampangkan. Kalau misalnya mau belanja daripada masak sendiri, lebih baik aja ke supermarket atau hipermarket langsung beli yang sudah jadi. Saat ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang atau seluruh masyarakat Indonesia, menggampangkan diri, tidak mau repot, maunya langsung barang jadi yang kita makan. Padahal dari segi kesehatan pun kita belum memastikan. Kemudian berikutnya adalah sifat hedonisme, kemudian individualisme, hidup individualisme. Orang jangan saat ini jarang yang berpikir untuk kepentingan umum, banyak yang berpikir tentang kepentingan pribadi saja. Nah itu rasa kejuangannya sudah mulai berluntur, Rasa juangnya, memiliki rasa kejuangannya sudah berluntur. Ini banyak kita buktikan bahwa kegotong royongan sudah mulai luntur, tidak seperti zamannya Bapak dulu. Zamannya Bapak dulu, kalau namanya mau bangun rumah saja, semua masyarakat ikut membantu semua. Contohnya saja sekarang ada kegiatan TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa. Itu masyarakat untuk ikut membantu kegiatan membuka jalan atau lahan saja, itu sulitnya minta ampun sekarang. Kalau zaman dulu enggak, karena diperuntukkan untuk masyarakat, mereka pun akan melaksanakan kegiatan membantu TNI. Tapi sekarang agak sulit, berarti jiwa kejuangannya sudah mulai luntur kembali. Kemudian solidaritas memudar, nilai-nilai agama sudah mulai luntur. Kemudian konflik yang bernuansa sara masih sering kita temui. Kemudian maraknya narkoba saat ini. Ini ancaman-ancaman non militer dalam sosial budaya. Ancaman narkoba ini adik-adik perlu diperhatikan. Jangan sampai kalian masuk di SMK 1 Palangkaraya ini ada yang terlibat narkoba. Kalau kalian terlibat narkoba, maka sanksinya adalah berurusan dengan kami atau berurusan dengan hukum. Ini sudah saya ingatkan dari jauh. Kalian pada masuk ini hindari narkoba. Jangan sampai kalian terjerumus ke dunia narkoba, sehingga semuanya akan bisa berantakan. Cita-cita kalian tidak bisa akan tercapai. Berikutnya adalah ancaman non militer dalam teknologi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat selain membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, juga memberi dampak negatif seperti munculnya berbagai cybercrime seperti kejahatan, perbankan, penipuan online, pornografi, serta penggunaan medsos serta secara negatif untuk menyebar provokasi dan kebencian atau isu sara. Saya berharap bahwa dari sekalian kurangi untuk menggunakan medsos yang tidak penting. Ya, apalagi kalau saya lihat adik-adik sekalian ini dengan banyaknya kegiatan yang kosong di rumah saja, menunggu belajar online di rumah, banyak waktu peluang digunakan untuk main game, kemudian digunakan untuk chattingan dan tidak tidak ada gunanya, sehingga itu kurang bermanfaat bagi adik sekalian. Lebih bagus belajar online boleh-boleh saja, online dan chattingan, tetapi yang bermanfaat seperti itu. Karena sekarang ini adik sekalian yang perlu diketahui banyak penipuan yang notabene mengatasnamakan si A, si B, si C, sehingga itu akan merugikan adik sekalian apabila kita tidak menyarai tentang media sosial yang ada. Kalau ancaman non militer dalam keselamatan umum, ini adalah ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, contohnya
Misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, kemudian banjir dan seterusnya. Nah, ini termasuk contohnya corona. Nah, seperti ini. Ini adalah ancaman yang bersifat keselamatan umum. Ini tidak kita buat-buat seperti ini. Bukan ulah manusia, tetapi ini adalah alam. Ini adalah alam, karena alam. Baik, adik-adik sekalian, sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk menghadapi ancaman negara ini? Ini adik-adik sekalian perlu diketahui dan digarisbawahi. Siapa yang bertanggung jawab untuk menghadapi semua ancaman yang saya jelaskan di atas tadi? Sesuai ayat 1 pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI Angkatan Darat, oleh TNI Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini sudah jelas dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sistem pertahanan kita itu apa sih sebenarnya? Sistem pertahanan rakyat kita adalah sistem rata, sistem pertahanan rakyat semesta. Pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah merupakan satu pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kalau di negara di dunia ini ada di sekalian, negara di dunia ini yang memiliki sistem pertahanan rakyat semesta ini hanya kita saja. Hanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? TNI itu awalnya berasal dari rakyat, kemudian setelah menjadi tentara untuk rakyat, kemudian nantinya lagi setelah pensiun juga kembali menjadi rakyat. Kemudian di dalam setiap kegiatan, setiap tugas dan tanggung jawab TNI itu selalu melibatkan tentang bersama-sama rakyat. Nah, itu sama dengan pertahanan. Dalam mempertahankan negara Republik Indonesia tanpa bantuan dengan masyarakat atau rakyat dan ada kemudian lainnya. Adik-adik sekalian, siapa sih warga negara itu? Nah, ini warga negara adalah seluruh komponen bangsa. Di dalam pertahanan negara, komponen bangsa dibagi 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, dalam pertahanan negara itu dibagi 3 komponen, yaitu komponen utama, kemudian komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kemudian apa itu komponen utama, cadangan, dan pendukung? Mari kita jelaskan di sini adik-adik sekalian. Komponen utama itu adalah TNI dan Polri. Ya, komponen sebagai komponen utama. Komponen utama ini syarat utama adalah dia seorang militer atau polisi yang sudah dididik dan dibentuk menjadi TNI polisi yang sah dengan melalui pentahapan pendidikan militer maupun kepolisian. Kemudian kalau komponen cadangan itu contohnya polisi Pamung Praja, itu termasuk komponen cadangan. Kemudian Linmas, perlindungan masyarakat. Kemudian Satpam, Menwa, organisasi kepemudaan. Kemudian organisasi bela diri, Satgas Pantai dan lain-lain, itu termasuk komponen cadangan. Bukan dalam jawabnya komponen cadangan itu apa? Apabila komponen utama nanti dalam proses pembelaan negara atau pertahanan negara membutuhkan tenaga, maka pertama yang diambil adalah dari komponen cadangan. Syarat utama komponen cadangan itu adalah
bagi mereka pemuda atau masyarakat yang dibekali tentang pelatihan militer secara terbatas. Ini bedanya. Kalau militer, polisi itu betul-betul melalui jenjang pendidikan sesuai jalurnya masing-masing. Tetapi kalau komponen cadangan, dia hanya dibekali saja pendidikan dasar kemiliteran secara terbatas. Kalau adik-adik masuk pramuka, salah satunya itu masuk komponen cadangan, karena pramuka itu sudah diajarkan tentang mengesan sanja, mengesan jejak, kemudian tali temali, kemudian bagaimana menghadapi pertolongan pertama pada kecelakaan, nah itu berkemah dan seterusnya, survival. Nah, itu kalau pramuka, itu salah satunya adalah dasar-dasar kemiliteran secara terbatas. Itu masuk dalam komponen cadangan. Berikutnya adalah siapa sih yang dari komponen pendukung itu? Nah, komponen pendukung antara lain adalah tenaga ahli atau profesi, profesor, dokter, guru. Nah, kemudian bidan, contohnya itu termasuk tenaga ahli atau profesi. Jadi profesinya di bidang masing-masing. Kemudian sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Kemudian semua warga negara, individu maupun organisasi masyarakat termasuk LSM, itu adalah komponen pendukung. Jadi semuanya komponen utama, komponen cadangan dengan komponen pendukung itu semuanya merupakan alat untuk pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti seandainya sewaktu-waktu ada yang sedang melaksanakan pramuka, kemudian ada kegiatan PCTA, para pecinta tanah air biasanya dilakukan oleh Menhan, itu biasanya masuk dalam kategori kelompok komponen cadangan, harus siap suatu saat misalnya dibutuhkan untuk siap untuk berbaku senjata bersama kami untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di samping itu ada sekalian, setelah kita mengetahui komponen semuanya ada 3 macam tadi, utama, cadangan, dan pendukung, maka kita harus sadar tentang pembelaan negara. Adik-adik harus menyadari tentang kesadaran bela negara, sangat penting kesadaran itu. Kemudian kesadaran bela negara itu yang pertama apa? Adalah kita harus kecintaan kepada tanah air, ya, kecintaan kepada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan kesaktian dan kebenaran Pancasila sebagai pendiri negara, kemudian rela berkorban untuk negara, mempunyai kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik. Itu kesadaran bela negara. Kemudian cinta tanah air, ya, cinta tanah air itu apa sih? Mengenal dan memahami wilayah nasional. Bentuk wujud dari cinta tanah air. Adik-adik harus tahu dan paham dan mengenal dan memahami serta memahami wilayah nasional ini. Kemudian memelihara, melestarikan dan mencintai lingkungan. Berikutnya, senantiasa menjaga nama baik di mata dunia. Jadi adik-adik senantiasa menjaga nama baik, ya, nama baik dan mengharumkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian waspada serta siap untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun. Jadi itu bentuk cinta tanah air. Jadi kita memang harus waspada serta siap memelihara atau mengamankan atau ikut dalam berjuang apabila nanti terjadi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang berasal dari siapapun. Nah, itu adalah merupakan wujud cinta tanah air. Kemudian berikutnya
adik sekalian, kalau kita lihat kalkulasi jumlah remaja di Indonesia itu sebenarnya sekitar 35,8% dari jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini. Luar biasa. Jadi 35,8% penduduk Indonesia itu terdiri dari para pemuda. Makanya kalau pemuda kita itu siap pakai dan siap kita kerahkan dan semuanya memiliki jiwa kejuangan yang tinggi, maka siapapun yang akan menghancurkan atau melawan Indonesia tidak akan bisa mampu dia melawan. Karena pemuda kita cukup banyak. Kemudian adik sekalian, jadi generasi muda seperti adik ini termasuk generasi muda harus berkualitas hebat. Maksudnya berkualitas hebat itu adalah jangan terpengaruh dengan sara. Ya. Toleransi beragama harus kuat. Kita harus saling menghargai teman-teman kita yang beragama lain. Kalau saatnya kita beribadah, agama yang lain tetap ikut menghormatinya. Itu adalah wujud toleransi. Kemudian hindari radikalisme. Jangan sampai kalian termasuk ikut bergabung dengan kelompok-kelompok keras. Ya, kelompok-kelompok keras, karena ini akan merugikan adik sekalian. Karena seusia adik-adik ini memang perlu suatu bimbingan atau perhatian khusus. Masa-masa remaja jangan sampai diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya korupsi. Kalau korupsi saya kira adik-adik masih belum berpikir sejauh itu, karena semuanya rata-rata adik ini masih masih dibiayai oleh kedua orang tua. Yang paling penting ya adalah jangan sampai adik-adik terlibat masalah narkoba. Ini sangat penting. Masalah narkoba jangan terlibat, karena narkoba ini bisa diperuntukkan atau bisa sasarannya bisa kepada siapa saja. Bisa kepada anak-anak di bawah umur pun sekarang, kemudian di usia remaja maupun kepada orang tua. Jadi narkoba ini bisa masuk ke segala penjuru, bisa merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kalian sayang dengan badan kalian, cita-cita sesuai dengan cita yang kalian harapkan, maka jauhi semuanya itu dari narkoba, karena tidak ada semuanya merusak tubuh kita, merusak kesehatan, dan akhirnya kita akan melakukan tindakan yang di luar kesadaran kita. Bahkan kita bisa menipu atau membohongi orang tua untuk mendapatkan itu dengan meminta uang yang banyak. Kalau nggak dapat, tentunya tindakan yang dilakukan bisa mencuri atau bisa mendapatkan uang dari manapun asalnya dengan cara-cara yang tidak halal. Berikutnya adik sekalian, sebagai generasi muda kalian harus hebat. Ya, sebagai generasi muda kalian harus hebat. Yang pertama harus kalian landasi dengan iman. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pedoman dasar untuk menjadi seorang yang hebat. Percuma kalian hebat, percuma kalian pintar, tetapi kalian tidak bertuhan. Nah, menjadi generasi muda yang hebat, yang pertama harus dilandasi oleh iman. Yang kedua harus sehat. Harus sehat, maksudnya harus sehat gimana? Jangan sakit-sakitan. Kalian pinter tapi sakit-sakitan juga gak ada manfaatnya. Kan gitu, gak ada manfaatnya, harus sehat. Caranya sehat gimana? Ya, kalian jangan terlibat narkoba, jangan terlibat minum-minuman keras. Kemudian jangan terlalu larut malam tidurnya. Aturan tidur harus dilakukan seperti itu. Kemudian hindari hal-hal yang tidak berguna, yang bermanfaat. Olahraga secukupnya dan seterusnya, yang membuat tubuh kita sehat. Berikutnya adalah nasionalisme. Hati-hati harus memiliki jiwa nasionalisme. Semangat kejuangannya harus tinggi. Karena kita sudah terlanjur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, maka aturan tatanan
yang diberikan kepada pemerintah apapun bentuknya itu harus kita ikuti sesuai tataran di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian adik-adik harus berkarakter yang baik. Karakter yang baik ini ya memang kalau namanya kita berbicara dengan masalah karakter ini memang berasal dari ibu kita, itu sudah diajari tentang karakter kita. Namun karakter itu asal mulanya dari karakter pembentukannya dari karakter keluarga, kemudian dari lingkungan keluarga yang ada di situ, kemudian lingkungan sekolah dan sebagainya. Untuk karakter, adik-adik harus betul-betul memilih teman, memilih pergaulan yang baik sehingga kalian terbentuk karakter yang baik. Kemudian yang kelima, supaya kalian menjadi orang yang hebat harus berprestasi. Caranya gimana? Kalian berprestasi nggak usah terlalu banyak, semuanya mau dikuasai tidak. Contohnya kalian bisa sepak bola, bisa main bulu tangkis misalnya, bisa main tenis meja. Jangan semuanya akan kalian raih atau kalian semuanya akan masalahnya saya harus 4 atau 5-5 harus berprestasi. Kalau itu terjadi makanya kalian tidak akan bisa memilih. Maka sebaiknya pilih satu yang memang betul-betul kalian mumpuni, betul-betul kalian memang bisa menjadikan kalian betul-betul berprestasi. Nah seperti itu. Karena tidak mungkin namanya berprestasi itu semuanya akan diraih semuanya. Jarang orang yang memiliki prestasi seperti itu. Maka kalian harus betul-betul profesional memilih satu yang memang betul-betul kalian mampu dan mumpuni. Itulah generasi muda yang hebat. Kemudian yang terakhir adik sekalian, saya berpesan bahwa karena kalian sudah masuk di SMK 1 Palangkaraya ini, berarti kalian wajib melindungi, memiliki tentang SMK Negeri 1 Palangkaraya ini. Dalam arti kata bahwa citra SMK Negeri 1 Palangkaraya ini itu adalah di pundak kalian masing-masing. Jelek buruknya, berhasil tidaknya SMK Negeri 1 Palangkaraya ini adalah kalian semua. Maka pesan saya, kalian harus bisa menjaga SMK Negeri 1 Palangkaraya ini menjadi hebat, kemudian mendapatkan prestasi-prestasi yang diharapkan, sopan, kemudian menghargai para guru yang ada di sini. Kemudian apabila kalian ada kendala di lapangan atau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan isi hati dan seterusnya, disampaikan secara baik-baik. Hindari perkelahian antar sekolah, hindari tawuran, hindari narkoba, kemudian dihindari dari asusila dan seterusnya. Pergaulan bebas hindari. Intinya saya berpesan kepada kalian, tempat ini adalah tempat yang cocok untuk meraih prestasi, untuk mengantarkan kalian ke jenjang berikutnya, mengantarkan kalian menuju ke cita-cita kalian yang kita harapkan. Kita semuanya bangga apabila kalian selesai lagi masalah pendidikan di SMK 1 Palangkaraya ini, semuanya menjadi insan atau siswa yang berhasil membanggakan sekolah, membanggakan kepada kedua orang tua. Terima kasih banyak, ini saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan. Selesai. C12. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang mewakili Korem 102 Pancu-Pancu, Bapak Mayor Infantri Wiyanto, yang sudah menyampaikan materi dengan tema penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan bela negara. Tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak, ya sudah kita dengarkan semuanya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan arahan oleh
Ibu Kepala SMK Negeri 1 Palangkaraya, kepada yang terhormat Ibu Ruanda SPD MM, kepada Ibu disilakan. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat siang dan Ibu ucapkan selamat datang di SMK 1 Palangkaraya. Walaupun kita lewat daring, kita harus berbangga bahwa apapun keadaannya kita selalu bersama. Walaupun kita lewat daring, Ibu tetap bisa menyapa Anda lewat media ini. Anak-anakku, tadi sudah kita sama-sama mendengar paparan dari Bapak Mayor Kempang Triyanto yang dari Polem 102 Panjung yang telah memberikan materi untuk kita semua sebagai warga negara. Kita patut berbangga bahwa dari Korem 102 Panjung masih bisa memberikan wawasan untuk kita untuk penguatan pendidikan karakter, berwawasan kebangsaan, bernegara. Anak-anakku, kalian adalah aset negara yang perlu dipupuk, yang perlu untuk dibekali bagaimana sikap dan tindak tanduk kita untuk mencintai negara kita, mencintai wilayah Republik Indonesia dari hati yang dalam. Anak-anakku, MPLS adalah salah satu kegiatan yang selalu
kita lakukan baik di SMA maupun di SMK. Nah, di SMK kali ini kita mengadakan MPLS lewat daring karena keadaan kita yang tidak bisa bertatap muka langsung, sehingga kegiatan kita kami berusaha dari tim panitia untuk memfasilitasi semua narasumber yang kita undang untuk berpartisipasi, memberikan materi-materi yang nantinya bisa dijadikan untuk bekal adik-adik. Nah, untuk MPLS salah satu tujuannya untuk mengenal secara dekat, mengenal lingkungan tempat adik-adik nanti menempa untuk menuntut ilmu. Walaupun dengan daring seperti ini, nanti akan teman-teman dari wakil dari tim manajemen akan memperkenalkan, akan menayangkan bagaimana keadaan lingkungan kantor, bengkel maupun keadaan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Harapan saya dengan MPLS ini bisa adik-adik mendekatkan diri dengan lingkungan yang ada di sekolah maupun di lingkungan di sekitar adik-adik saat ini. Anak-anakku, tadi kita sudah mengikuti sekolah-sekolah se-Kalimantan Tengah telah mengikuti secara langsung dibukanya MPLS secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan beliau sudah berpesan kepada kita semua agar menyikapi keadaan seperti ini dengan mengikuti protokol yang sudah ada. Anak-anakku, sebelum saya melanjutkan arahan saya, perkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nama saya Ibu Ruanda SPDMM. Kemudian saya juga alumni SMK 1. Mungkin ada beberapa anak-anak yang orang tuanya pernah bersekolah di SMK 1. Mungkin mereka kalau angkatan tahun 88 atau 87 itu sampai 2019 pasti mengenal saya, karena saya adalah salah satu alumni SMK 1 yang sekarang bertugas untuk menjadi kepala sekolah di SMK 1. Dan saya senang sekali dan terima kasih kepada adik-adik dan kepada orang tua wali yang sudah mempercayakan SMK 1 sebagai tempat untuk anak-anak menuntut ilmu dan di tempat untuk pendidikan baik secara saat ini kita masih menggunakan daring. Sampai September nanti sesuai dengan protokol yang ada bahwa SMK 1 masih menggunakan daring untuk melaksanakan KBM. Dan perlu saya menyampaikan juga kepada orang tua bahwa peran serta orang tua dan wali sangat diharapkan agar kita bisa sinergi, kami para guru bisa memberikan materi-materi yang sesuai dengan program, sesuai dengan program kerja yang ada di SMK 1, sesuai dengan jadwal yang ada. Dan mohon sekali lagi dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Wali untuk selalu memantau dan selalu membimbing anak kita dari rumah, dan kami juga akan tidak bosan-bosannya untuk menghubungi maupun melakukan
komunikasi dengan orang tua maupun anak-anak yang saat ini mulai hari ini proses belajar mengajar akan segera dimulai. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam keadaan yang seperti ini perlu saya menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan protokol yang ada, bahwa MPLS dilakukan secara daring, tidak mengurangi rasa kebersamaan kita saat ini. Walaupun adik-adik dari rumah, saya dari kantor, mari kita sama-sama mewujudkan mimpi-mimpi kalian, mimpi-mimpi orang tuamu, agar menjadikan kamu sebagai orang yang berhasil, bisa dipercaya dan bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Ibu kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin di sela-sela waktu nanti pada saat hari ini kita mulai MPLS sampai 3 hari ke depan, kita sama-sama berdoa, jaga diri agar selalu sehat, dan ikutilah protokol yang ada supaya kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai selesai. Demikian arahan dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Terima kasih. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ibu Kepala SMK Negeri 1 Palangkaraya, Ibu Rwanda SPDMN, yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus arahannya untuk kita pada pagi jelang siang hari ini. Dan itu tadi serangkaian kegiatan hari pertama MPLS kita. Ada beberapa tadi materi yang telah disampaikan oleh pramuka kita di sekolah, pramuka Tambun Gugus Depan Tambun Bungai, dan dari Korem 102 Panju, dan Ibu Kepala Sekolah juga. Jangan lift dulu. Mungkin Nanti mungkin ada informasi selanjutnya. Pelaksana. Jangan lift dulu. Tidak ada. Dan absensi kami persilakan untuk boleh menyampaikan kehadirannya kepada Bapak Ibu Wali Kelas, boleh screenshot bukti bahwa siswa-siswi sekalian ikut. Nah, di screenshot dulu. Dan ikut Nanti dikirim ke wali kelasnya. Boleh screenshot, kirim ke Screenshot grup dulu, jangan ditinggalkan kelas dulu. masing-masing untuk bahan laporan wali kelasnya kepada panitia pelaksana. Mungkin cukup kegiatan pada pagi hari ini, dilanjutkan lagi untuk esok hari. Siapkan tenaganya, terlebih kuotanya untuk mengikuti kegiatan kita ini, karena sampai hari Rabu ya, 3 hari berturut-turut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak Kalau terima sudah kasih. screenshot, Selamat dikirim siang, ke kita bertemu wali di kelasnya. esok hari kembali. Oke, terima kasih sudah ikut streaming. Sekarang boleh keluar dulu dari channelnya. Sama.